Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin beserta salat Jumat yang berbahagia. Tanpa terasa perjalanan Ramadan begitu cepatnya. Bulan yang dahulunya kita nanti-nantikan kedatangannya. Bulan yang kita rindukan kehadirannya. Beberapa hari lagi akan pergi meninggalkan kita. Padahal belum banyak amal ibadah yang kita lakukan di bulan ini. Belum banyak amal-amal ibadah yang kita kerjakan di bulan ini. Bulan yang menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan, syahrul azim wa syahrul mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan. Beberapa hari lagi akan pergi meninggalkan kita. Tapi walaupun demikian, kita tetap harus optimis dan bermohon serta berdoa kepada Allah. Walaupun belum maksimal ibadah kita, walaupun belum banyak amal-amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan, walaupun hanya sedikit yang baru kita lakukan, tetap kita bermohon dan berdoa kepada Allah agar ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita kerjakan, salat yang kita lakukan, sedekah yang sudah kita kerjakan, zakat yang akan kita keluarkan, mudah-mudahan seluruhnya diterima oleh Allah. Sebagaimana doa yang senantiasa kita mohon, kita minta kepada Allah, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah. Inilah sebuah permohonan kita kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh orang-orang tua kita terdahulu, oleh ulama-ulama kita terdahulu, memohon dan meminta kepada Allah,
Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah salat kami. Wa siyamana wa qiyamana. Terimalah puasa kami. Terimalah qiyamul lail kami. Terimalah tarawih kami. Wa ruku'ana wa sujudana. Wa takhassu'ana wa ta'abudana. Terimalah ruku, sujud dan seluruh amal ibadah kami. Kita minta kepada Allah agar amal-amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup doa itu dengan satu kalimat yang begitu indah. Wa tammim taksirona ya Allah, dan sempurnakanlah segala kekurangan-kekurangan ibadah kami ya Allah. Saudara-saudara kaum muslimin peserta salat Jumat yang berbahagia. Ramadan akan pergi meninggalkan kita, saudara. 25 hari sudah kita lalui perjalanan di bulan Ramadan. Satu pertanyaan singkat dan sederhana. Pelajaran apa yang sudah kita bisa ambil dari bulan Ramadan? Nilai-nilai hikmah apa yang bisa kita ambil daripada pelajaran bulan Ramadan? Sebagai bekal kita untuk melewati perjalanan kita ke depan. Karena memang Ramadan ini adalah sebuah madrasah. Ramadan adalah merupakan sebuah universitas yang di dalamnya banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran-pelajaran yang bisa menuntun kita untuk menjalani perjalanan 11 bulan ke depan, saudara. Diajarkan kita di dalam Ramadan 1 bulan penuh. Dibina kita, dididik kita, digembleng kita oleh Ramadan. Agar kita bisa menjadi manusia-manusia yang sempurna, manusia-manusia yang paripurna untuk 11 bulan yang akan datang. Apa pelajaran yang sudah bisa kita ambil? Atau mungkin kita tidak tahu tentang pelajaran itu. Bahkan bisa jadi mungkin kita juga tidak tahu mau dibawa kemana kita oleh Ramadan. Apa tujuan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk tidak makan, tidak minum 1 bulan penuh lamanya. Mungkin kita tidak tahu tujuannya. Kalau kita tidak tahu tujuannya, alangkah ruginya kita, saudara. Kita hanya bisa melakukan sebuah seremonial ibadah. Selesai Ramadan, selesai sudah. Tidak lagi ada asar, pengaruh dalam hidup dan kehidupan kita. Dia hanya sebuah kegiatan ibadah. Masya Allah, alangkah ruginya kita, saudara. Di penghujung Ramadan ini, di Jumat yang terakhir ini, mari kita coba lihat, saudara. Kita introspeksi kepada diri kita. Pelajaran apa yang sudah bisa kita ambil daripada bulan Ramadan? Saudara, terlalu banyak pelajaran-pelajaran Ramadan. Tapi pada kesempatan yang berbahagia ini, hanya satu yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Bil khusus untuk diri pribadi saya. Pelajaran Ramadan yang paling utama. Ternyata Ramadan mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia-manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ini amat sangat penting buat kita yang hidup saat-saat sekarang ini, saudara. Karena sudah terlalu banyak manusia-manusia yang tidak lagi takut kepada Allah. Saat ini terlalu banyak sudah manusia-manusia yang berani kepada Allah. Maksiat merajalela di mana-mana, kemunkaran terjadi di mana-mana, ketidakadilan terjadi di mana-mana. Ramadan datang menuntun kita untuk menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Dari mana gambarannya? Kalau puasa itu mengajarkan kita untuk takut kepada Allah. Maaf saudara, saat ini, siang ini, kita semua merasakan, saudara. Siang ini ternyata lapar itu tidak enak. Haus itu tidak enak. Diajarkan kita oleh Ramadan. Andai kata saat ini kita pergi ke rumah makan, kita bungkus makan itu, kemudian kita bawa ke rumah, kita masuk ke dalam kamar, tidak ada satupun yang melihatnya, tidak istri, tidak anak, tidak keluarga, tidak tetangga, tidak kawan dan kerabat. Andai kata saja kalau kita mau melakukan itu, saudara, kita beli makanan itu, kita bungkus, kita masuk ke dalam kamar, kita kunci kamar kita, kita nyalakan AC dan kipas angin di kamar kita. Andai kata kita makan pada saat itu, bisa, saudara. Makanan yang kita makan adalah makanan yang halal. Minuman itu adalah minuman yang halal.
Duit yang kita beli pun untuk membeli makanan itu adalah uang yang halal. Tidak ada satupun orang yang melihat. Jangankan orang lain, jangankan tetangga dan kawan kerabat kita, istri dan anak-anak kita pun tidak melihatnya. Andai kata saja kita mau melakukan itu, saudara, bisa kita lakukan itu. Tapi kenapa kita tidak lakukan? Satu jawabannya, karena kita takut kepada Allah. Kalau rasa takut ini ada di dalam diri kita, siapapun kita, apapun status sosial kita, kalau ada rasa takut kita kepada Allah, percayalah saudara, demi Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang sempurna, manusia-manusia yang paripurna, saudara. Kalau ada rasa takut ini kepada Allah, kepada siapapun dia, apapun status sosial dia, maka dia akan menjadi manusia-manusia yang hebat dan luar biasa. Tidak akan ada seorang anak yang berani durhaka sama orang tuanya kalau anak itu punya rasa takut kepada Allah. Tidak akan ada seorang anak yang berani membentak-bentak mamahnya, membentak-bentak papahnya kalau di dalam diri anak itu ada rasa takut kepada Allah. Tidak akan ada seorang istri yang berani berkhianat kepada suaminya kalau seandainya istri itu punya rasa takut kepada Allah. Tidak akan ada seorang suami yang berani berbuat zalim kepada istri dan anak-anaknya kalau seandainya suami itu punya rasa takut kepada Allah. Tidak akan ada seorang pedagang yang berani curang dalam timbangannya kalau seandainya pedagang itu punya rasa takut kepada Allah. Demi Allah, tidak akan ada seorang hakim yang berani memutuskan suatu keputusan yang tidak adil kalau seandainya hakim itu punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, tidak akan ada penegak-penegak hukum yang berani berbuat zalim, berani berbuat tidak adil kalau seandainya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jabatan dan kedudukan mereka bisa mempermainkan itu dan mereka tidak punya rasa takut kepada Allah. Tapi ketahuilah, pengadilan itu bukan hanya ada di dunia, tapi ada pengadilan Allah, ada mahkamah ilahi, ada pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana kita nanti pada saat itu akan diadili dengan seadil-adilnya dan tidak ada satupun kesalahan yang bisa lepas dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mereka bisa berbuat zalim seperti itu, tapi sanggupkah mereka nanti di hadapan Allah? Sanggupkah mereka nanti di pengadilan Allah, di mana pada saat itu mereka tidak bisa lagi berbicara karena mulut-mulut mereka dirapatkan oleh Allah, dikunci, dipatri mulutnya, tangannya yang akan berbicara di hadapan Allah, kakinya yang akan memberikan kesaksian nanti di hadapan Allah, di mana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalau sekarang mereka bisa berbuat zalim, bisa memutuskan keputusan yang tidak adil, demi Allah nanti di hadapan Allah tangan mereka akan bersaksi di hadapan Allah, kaki-kaki mereka yang akan memberikan kesaksian tentang apa yang sudah mereka lakukan, saudara. Pelajaran Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita takut kepada Allah. Tidak akan ada orang yang berani memutuskan satu keputusan yang tidak adil kalau seandainya punya rasa takut kepada Allah. Demi Allah, tidak akan ada berani orang yang membuat korupsi, mengerjakan korupsi kalau mereka ada rasa takut kepada Allah. Saudara, satu pelajaran ini cukup buat kita, saudara. Dari sekian banyak pelajaran-pelajaran Ramadan, satu ini kita terapkan dalam hidup kita. Kita akan menjadi seorang ayah yang bijaksana. Kita akan menjadi seorang suami yang luar biasa. Kita akan menjadi seorang pekerja pegawai yang luar biasa. Kita menjadi seorang hakim yang luar biasa. Kita akan menjadi manusia yang luar biasa kalau punya rasa takut kepada Allah. Dan Ramadan mengajarkan kepada kita. Mudah-mudahan akhir Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita, saudara.
Ramadan ini menjadi Ramadan yang terindah dalam hidup kita. Ramadan ini adalah menjadi Ramadan yang teristimewa buat kita. Sehingga kita bisa mengamalkan pelajaran-pelajaran Ramadan untuk menjalani perjalanan kehidupan kita 11 bulan yang akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Masih ada waktu beberapa hari ke depan, saudara. Jangan sia-siakan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini belum tentu kita bisa ketemu lagi di masa yang akan datang. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita, saudara. Kita hanya meminta kepada Allah, mudah-mudahan sedikit amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa keluar dari bulan Ramadan menjadi satu bulan yang penuh dengan keberkahan buat kita. Dan berharap Ramadan yang akan datang kita kembali bisa berjumpa dan bertemu sehingga bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita. Allah memberikan kekuatan iman dan Islam. Allah memberikan istiqamah iman dan Islam kita sehingga kita bisa menjalani kehidupan di alam dunia ini sesuai dengan petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar kita dari alam dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Inna ahsanal kalam wa abyana nizam kalamullahul malikil allami zilzalali wal ikram wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis shaum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa samiul alim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal itizami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudzihi faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana
ركوعنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله وتمم تقصيرنا يا الله وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم اختم بالخيرات آجالنا وحقق بفضلك آمالنا وسهل لبلوغ رضاك سبلنا وحسن في جميع الأحوال أعمالنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر